Saya sangat senang sekali karena sudah mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan di MH786. Materi yang disampaikan oleh Mas Nunu sangat menginspirasi saya sebagai seorang ibu, bagaimana mendidik anak-anak saya supaya menjadi anak yang lebih soleha dan menjadi untuk pribadi saya sendiri sangat membantu sekali untuk sehari-hari dalam mendidik anak-anak saya. Salah satu keluaran Cahaya Hati didikannya ya saya. Efek dari Cahaya Hati saya bisa menikah dengan suami saya. Ya intinya ilmunya mungkin banyak. Tadi maaf mungkin bukan komunitas kali ya, Iya. tapi kami keluarga. Ya, Keluarga antara sahabat-sahabat, ya, antara mungkin adik dan kakak, mungkin antara saudara dengan sepupu. Ya layaknya kami ini satu atap dalam satu rumah. Jadi kalau ya teman-teman gitu yang galau, yang ingin hijrah menuju yang lebih baik atau mencari ilmu, mencari hikmah, jangan nyesel. Satu atap Cari, satu rumah yang iya. tidak pernah mengintimidasi tetangga-tetangganya. Ya, cari Kang Maul dalam satu kumpulan namanya Cahaya Hati. Itu banyak banget deh manfaatnya di situ. Jadi ayo bareng sama kami kita di Cahaya Hati. Gitu. Cahaya Hati sendiri buat saya sih, saya karena bertemu Mas Nu dari 2010, Cahaya Hati sendiri bagi saya merupakan sebuah komunitas yang positif. Di situ saya bisa mendapatkan pengetahuan bukan hanya tentang agama, tapi di situ juga saya mendapat pengetahuan, banyak sekali pengetahuan dan networking untuk mengembangkan dalam karir ataupun dalam bisnis. Karena jujur saya selama ini saya mendapatkan peluang-peluang bisnis dan kerja dari komunitas Cahaya Hati. Sampai dengan saat ini pun saya sudah mempunyai istri sekarang. Saya masih tetap didampingi dan banyak melakukan konsultasi mengenai pernikahan dengan Mas Nu. Halo, nama saya Anissa. Saya umur 33 tahun. Dulu saya belum dihijab, itu kenal sama Mas Nunu tuh memang lagi zaman jahiliyah ya, maksudnya lagi dari zaman belum hijab, dari zaman belum nikah, sampai kasarnya saya sudah bercerai, itu ilmu yang saya dapat itu banyak banget ya. Salah satunya adalah ketika saya belum berhijab, itu hidup saya benar-benar yang namanya, kalau anak sekarang ya maksudnya galau, gak jelas seperti apa. Nah, ketika saya kenal sama Mas Nunu di Cahaya Hati itu saya lupa ya tahun berapa, cuman ilmu yang saya dapat, yang saya paling ingat itu adalah ketika Mas Nunu bilang, semua manusia itu akan ada saatnya dari perubahan masa lalu yang istilahnya kelam sampai yang istilahnya sekarang, bukan berarti saya sekarang udah merasa jadi benar, bukan, berarti intinya saya belajar ilmu dari Mas Nunu tuh banyak sekali ya. Intinya ketika saya down, ketika saya benar-benar istilahnya hidup nggak ada artinya itu, saya larinya ke agama. Walaupun memang menurut saya sekarang diri saya belum benar gitu, cuman ngerasa menjadi lebih baik mungkin iya. Kita harus benar-benar lebih mendekatkan diri, lebih banyak mengingat Asmaul Husna. Dari situ dalam Cahaya Hati ini diingatkan kembali bahwa Asmaul Husna itu nggak boleh lepas. Bahwa kalau kita sudah berpegang kepada Asmaul Husna, insya Allah jalan kita akan baik. Tapi bukan berarti dengan kita mengingat, memahami Asmaul Husna, semua permasalahan hidup itu tidak ada, pasti ada. Tapi setidaknya dengan kita dengan masuk bergabung, berkumpul di Cahaya Hati ini, kita diingatkan bahwa ada Asmaul Husna loh. Jadi kita nggak perlu takut cari buku ini, cari buku itu untuk menenangkan kita, harus pergi ke sini, pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Dengan Asmaul Husna, insya Allah kita pasti akan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bisa mantap, yakin menjalani segala apa yang ada di depan mata kita. Episode kehidupan saya yaitu adalah menikah lalu bercerai. Tapi setelah saya bertemu dengan Mas Nunu, saya selalu didatangkan dengan hikmah-hikmah yang sangat berharga.
Yang pertama, saya mengalami perceraian, saya mengalami depresi, saya mengalami depresi yang sangat berat, terutama di dalam kehidupan, pergaulan. Tapi setelah bertemu dengan Mas Nunu atau Mas Maulana yang selalu saya bilang, dia yang selalu mensupport aku, dia yang selalu menguatkan aku, dan selalu mengingatkan aku dalam kebaikan. Dan pada akhirnya dengan hati yang terenyuh dan proses yang sangat panjang, akhirnya saya memutuskan untuk berhijab. Setelah berhijab, tapi nggak cukup di situ aja. Setelah berhijab, saya pun buka tutup sampai beberapa kali saya buka tutup hijab. Tapi setelah saya buka hijab, ternyata memang yang saya dapatkan juga tidak mendapatkan ketenangan sama sekali. Dan pada akhirnya saya kembali lagi sharing sama Mas Nuno. Saya selalu sharing di komunitas Cahaya Hati. Ternyata banyak sekali hikmah yang saya dapatkan, banyak sekali pembelajaran saya dapatkan. Sekarang saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Sampai sekarang pun saya masih bisa berkumpul di komunitas Cahaya Hati. Pada saat itu memang keadaan saya memang bukan orang benar, karena memang tidak ada orang yang perfect. Saya ingin belajar agama. Di situ saya banyak bertanya tentang agama sama Mas Nuno, sama beliau. Sampai sekarang saya sebut Kang Nunu itu guru. Kemana-mana saya panggil guru. Dari situ saya banyak belajar tentang agama, tentang pengalaman hidup, tentang pacar, tentang main motor, tentang berhubungan dengan orang atau ya sosial. Alhamdulillah, kalau saya banyak cerita. Malamnya saya minum, paginya saya diajak ke masjid. Dan banyak teman-teman saya yang seperti itu diajak sama Mas Nur. Nah, dari sini kita dapat hikmah. Ya, separah-parahnya kita, tapi kita jangan sampai lupa tentang kewajiban kita sebagai umat manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Alhamdulillah kalau misalkan ketemu Mas Nu, saya kembali lagi baik. Tapi kadang-kadang kebawa lagi sama teman-teman saya, kebawa lagi baik. Jadi saya bergabung di komunitas Cahaya Hati ini di tahun 2011, sekitar 2011-2012. Saya banyak dapat hikmah tentang ya pelajaran-pelajaran ilmu agama di situ. Di situ ada kita di majelis ini kita selalu ada ya konseling tentang pekerjaan apapun, kita bisa dapatkan di sini. Bagi teman-teman yang misalkan ada merasa kemana nih kita pengen apa sih, kalau misalkan satu jiwa dengan kita gitu, ada masalah problem, mungkin kita bisa pecahin solusinya dengan Kang Nunu dan teman-teman yang udah bergabung di komunitas Cahaya Hati ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya banyak komunikasi dengan Mas Nunu, saya selalu membicarakan sampai hal-hal yang saya pun tidak mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiran. Mas Nu yang bisa menerjemahkan apa sih sebetulnya yang ada dalam hati dan pikirannya. Setelah mendapatkan penjelasan dari dia, berkali-kali saya sering konsultasi sama dia, akhirnya saya tahu saya harus bagaimana. Dan Mas Nu sendiri menyarankan, dalam hidup ini tidak usah terlalu banyak pikiran dan merasa itu beban. Mas Nu menyarankan hanya
kita wajib untuk beribadah dan menjalani semampu kita dan berusaha untuk sebaik mungkin. Berkali-kali saya coba untuk lebih menenangkan diri, berkali-kali saya coba untuk berusaha lebih ke ibadah, lebih fokus antara hati dan pikiran yang Mas Nunu sarankan harus bersatu. Di situ saya mulai merasakan titik tenang. Di situ saya mulai merasakan kemana saya harus melangkah. Di situ saya merasa ringan, merasa semua permasalahan yang saya hadapi, saya anggap semua hanyalah perjalanan, tidak harus sampai stres dan pusing sampai tidak bisa tidur yang selama ini saya alami. By the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.